penjualannya. Itu sih yang pertama yang saya rasakan sendiri. Dengan COD saya nggak perlu repot-repot harus ngerayu customernya, karena memberikan penawaran COD itu lebih meningkatkan penjualan, jadi lebih mudah closingnya, itu intinya ya, lebih mudah closing. Terus meningkatkan penjualan itu ya cukup besar sih gitu. Kalau biasanya kan kalau untuk transfer rada repot orangnya, rada repot. Dengan adanya COD orang itu lebih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, welcome back to channel bareng saya Hamzah Nubi di channel Rasa Berbeda saya, Kolabray. Baik, hari ini saya mau sedikit cerita dan sedikit share tentang arti COD atau bayar tempat, dan tips manfaat COD untuk penjual atau pembeli itu apa sih. Nah, hari ini saya bakal bahas itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran apa itu COD, bayar tempat, lalu kira-kira ini COD kapan sih pertama kali ada di Indonesia, siapa sih plafon besar yang memulai untuk menggunakan COD, akan saya bahas semuanya di media ini, di video ini juga. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah berlangganan saya ucapkan terima kasih banyak. Yang belum berlangganan silahkan bisa klik tombol subscribe, jangan lupa sebelum diklik cuci tangan dulu, klik tombol subscribe, loncengnya diaktifkan, like jika suka video ini, jika nggak suka boleh dislike. Siapkan kopi, siapkan cemilan, jangan lupa buku catatan, kita akan mulai ke tutorial. Lanjut ke tutorial, kita intro dulu bentar. Kolabray. Baik, pembahasan kita kali ini adalah arti COD, bayar tempat, tips dan manfaat COD untuk penjual atau pembeli. Oke, sebelum kita bahas semuanya ya, COD atau biasa kita sebut itu bayar tempat ya. Artinya itu cash on delivery dari singkatan COD itu. Nah, di sini menurut Wikipedia itu COD merupakan, ini udah saya clipboard ya. Ini untuk pengertian dari COD. Nah, diterjemahkan dari bahasa Inggris cash on delivery, kadang-kadang disebut collect on deliver atau cash on demand, adalah penjual barang melalui pos di mana pembayaran dilakukan saat pengiriman daripada di muka. Maksudnya pengiriman bayar di muka gitu. Jika barang tidak dibayar, barang tersebut dikembalikan ke pengecer atau ke penjual. Secara gampangnya gini, COD itu bayar ketika barang sampai ya. Bayar saat barang sampai gitu aja. Sampai. Jadi teman-teman pembeli nggak perlu khawatir ditipu, karena dulu banyak banget penipuan online ya. Penipuan online, kita udah transfer tapi barang nggak nyampe. Mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami itu. Nah, oleh karena itu mulailah dibuat sistem pembayaran COD. Nah, mulai dibuat sistem pembayaran di COD, bayar saat barang sampai. Oke nih, sampai sini dipahami dulu bahwa COD itu adalah bayar saat barang sampai. COD sendiri singkatan dari cash on delivery gitu ya. Baik, lalu pertanyaannya manfaat COD. Oke, manfaat COD untuk penjual ya, penjual. Kita akan bahas dulu manfaat ya. Di sini teman-teman bisa manfaat COD untuk penjual. Saya sebagai penjual sudah menggunakan COD sejak tahun 2018 ya, akhir. Nah, dan itu udah mulai booming teman-teman, udah mulai booming banget. Lalu ini akan saya bahas dulu manfaat COD untuk penjual apa aja ya. Pertama, manfaat COD untuk penjual itu lebih mudah ya. Lebih mudah mengclosingkan jualannya. Itu sih yang pertama yang saya rasakan sendiri. Dengan COD saya nggak perlu repot-repot harus ngerayu customernya, karena memberikan penawaran COD itu lebih meningkatkan penjualan, jadi lebih mudah closingnya, itu intinya ya, lebih mudah closing. Terus meningkatkan penjualan itu ya cukup besar sih gitu. Kalau biasanya kan kalau untuk transfer rada repot orangnya, rada repot. Dengan adanya COD orang itu lebih cepat beli dan penjualan pun meningkat gitu lah teman-teman ya. Oke, sebagai penjual saya merasakan seperti itu. Oke, lalu apalagi ya, lebih cepat membangun, istilahnya tuh membangun kayak interest gitu, interest ke si customernya ya. Makanya saya lebih cepat beli
dan lebih gampang mengclosingkan, otomatis hubungan sama si customer itu lebih baik. Nah itu tuh, tidak ada unsur kayak kita harus dikejar-kejar, kak ini barangnya gimana jadi gitu, kak kok resinya belum ada, nggak gitu. Kalau COD tuh kayaknya lebih santai aja gitu loh. Oke, itu ya manfaat COD untuk penjual, lebih cepat membangun interest gitu sih, kayak ketertarikan, hubungan baik gitu, membangun hubungan gitu ya, bukan hubungan dalam tanda kutip ya. Oke, lanjut untuk manfaat penjualnya lagi. Selain ini apa lagi gitu ya, selain ini sih yang saya rasakan pribadi mungkin seperti ini ya, penjualan meningkat, tingkat closing lebih mudah, lebih cepat membangun hubungan karena COD itu nggak perlu harus mereka capek-capek ke bank dan yang lainnya gitu loh. Oke, lalu minusnya ya, minusnya COD untuk penjual. Oke, minusnya dulu ya. Pertama itu uang perputaran. Nah, jadi uang perputaran bisnis itu untuk para pelaku UMKM diputar lama modalnya, karena ini uang modal ya istilahnya ya. Ini uang modal ya. Modal. Logikanya gini teman-teman. Oke. Saya keluar barang nih sehari sekian ratus. Nah, otomatis barang itu kan belum berbentuk uang langsung. Nah, dimana ketika barang itu belum berbentuk uang, karena COD kan minimal seminggu lah, maksimal seminggu itu uang baru cair, atau 2 minggu lah baru cair uangnya kan ya. Nah, itu otomatis lama perputaran bisnisnya. Kita harus punya uang antisipasi buat modal, karena barang keluar otomatis kita pun harus punya uang modal buat keluar juga. Itu loh logikanya teman-teman ya. Nah, itu sih minusnya kalau saya bilang. Perputaran bisnisnya lama uangnya karena diganggu oleh COD. Beda transfer kan cepet. Silakan transfer, uang masuk, barang dikirim, otomatis lah itu jadikan modal. Bisa jadikan modal. Ya, sampai sini dipahami kan? Seperti itu sih minusnya yang saya alami. Jadi COD itu minusnya di situ teman-teman. Saya nggak punya modal kalau seandainya saya nggak barang itu nggak sampai atau gimana. Itu ada tingkat kerugian sebenarnya. Oke. Terus rugi saat barang retur. Loh kok mas rugi, kan COD barangnya sampai kita lagi sebagai penjual gitu ya. Jadi nggak rugi dong. Rugi, pasti rugi teman-teman. Pertama kita rugi biaya waktu marketing, biaya waktu CS, biaya buat packing yang kayak gitu kan tuh juga harus dihitung teman-teman ya. Bisnis itu by data, jangan by ngawur gitu loh. Nah itu teman-teman dipahami dulu di situ ya. Rugi saat barang retur. Kalau saya sendiri pribadi rugi, udah retur barangnya nggak sampai tempat, habis itu biaya yang lain-lainnya itu kan ada juga serba-serbinya. Nah itu dihitung juga teman-teman sebagai pengeluaran. Selain itu apa lagi? Minus COD penjual, uang perputaran bisnis lama, rugi saat barang retur, dan apa ya? Mungkin gitu aja untuk yang penjualnya. Oke, baik. Kita lanjut ke manfaat untuk pembeli ya. Ini lebih banyak nih. Untuk pembeli. Oke, yang pertama banget yang dirasakan untuk pembeli ya. Saya juga sebagai pembeli COD, kadang saya juga COD kena. Jadi manfaat untuk pembeli itu pertama nggak repot pastinya ya. Nggak repot harus transfer itu ya. Itu problem yang sering dihadapi ibu-ibu. Kadang dulu banget kalau kita jualan online harus ngeedukasi dia, kakak saya nggak punya rekening gitu loh. Yaudah kakak bisa bayar di bank, kakak ke bank lalu transfer ke gini gitu loh, sampai segitunya pengen beli barang tuh, repotnya luar biasa. Sekarang kan si pembelinya nggak perlu repot, kakak nggak usah repot transfer, kakak cukup kirim aja alamatnya, kita kirim barangnya, seperti itu ya. Jadi nggak perlu repot transfer. Lanjut manfaat kedua ya, lebih mempercayai online gitu ya. Lebih mempercayai belanja online. Oke, ini yang kedua ya teman-teman ya. Yang kedua, manfaat untuk pembeli itu adalah lebih mempercayai belanja online karena saya dapat data, teman-teman. Dapat data ini bisa teman-teman lihat di sini, saya tarik aja langsung ya. Nih. Oke. Tingkat belanja. Jadi ini nih efek ekonomi digital terhadap 3 faktor vital pada ekonomi Indonesia. Nah, jadi karena adanya COD, nah ini mulai naik nih tahun 2018 tercatat melambung tinggi. Jadi 2,92 miliar Indonesia belanja, dan dia lebih
ekonomis, murah sehingga baik pembeli maupun penjual merasakan manfaat positif yang ada. Jadi di sini digarisbawahi bahwa dengan adanya COD ya meningkatkan belanja masyarakat. Yang mana masyarakat itu lebih hemat karena nggak perlu harus membuang biaya ketika transportasi ke belanja yang komersial gitu. Maksudnya belanja yang offline gitu loh. Ya, jadi nggak perlu harus ada biaya serba-serbi seperti itu, lebih hemat lah intinya. Sambil rebahan bisa belanja tanpa harus transfer. Enak banget nggak coba? Nah itu manfaatnya. Lebih mempercayai belanja online dengan adanya COD. Karena dulu mah belanja online itu banyak banget penipuan ya teman-teman, banyak banget penipuan. Jadi harus hati-hati dulu mah ya. Kalau sekarang mah ya, kalau saya bilang udah banyak lah plafon besar, marketplace besar yang bisa teman-teman manfaatkan buat belanja. Oke, lanjut, nggak repot transfer, lebih mempercayai belanja online dan apalagi. Dan untuk manfaat pembeli itu kalau teman-teman tahu lagi apa silakan komen di kolom komentar di bawah ini karena saya juga segini aja mungkin ya untuk manfaat pembelinya ya. Baik. Nah, di sini teman-teman bisa sedikit ada wawasan bahwa COD itu mempunyai plus minus ya. Plus minusnya apa? Plusnya ini, minusnya itu ya minusnya ya. Kadang apa ya? Belanja online kan barang itu nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Harus hati-hati dengan ini. Harga murah ya biasanya menentukan kualitas ya. Itu sih udah pasti banget sih teman-teman, hukum baku. Semakin murah harganya semakin jelek kualitasnya kalau saya boleh bilang. Jadi kalau ada yang bilang harga murah kualitas bagus, tanda tanya sih, tanda tanya. Soalnya gini logikanya teman-teman ya. Semakin murah bahan, teman-teman harus dipikir-pikirkan lagi kalau mau belanja gitu. Karena saya juga suka gitu. Ini nih kayaknya murah nih harganya, pas datang bahannya nggak sesuai ekspektasi atau ukurannya kadang nggak sesuai. Itu juga nggak bagus sih. Walaupun harga online tuh lebih murah daripada offline, emang karena di online nggak perlu harus biaya sewa tempat gitu, nggak perlu biaya sewa tempat, nggak perlu harus ngeluarin toko untuk penjaga gitu kan, nggak perlu harus ada tukang jaganya, kita cuma butuh admin. Nah itu sih di situ, dan admin pun bisa kita handle sendiri gitu kalau masih single factor. Nah, lalu saya akan ngebahas, ini kan kita udah bahas tentang manfaat COD untuk penjual membeli, arti bayar tepat. Oke, saya akan sedikit cerita bahwa siapa sih marketplace pertama kali yang mencetuskan untuk COD? Menurut teman-teman siapa, tebak? Ayo tebak siapa? Oke, kalau saya pribadi ngelihat dari perkembangan bahwa dulu tahun 2016 tuh ya, tahun 2016 ya. Nah, itu tuh kayaknya belum ada Shopee dulu tuh ya kayaknya tuh. Itu saya mulai COD-an menggunakan si Lazada. Ini si Lazada dulu tuh, ada Lazada. Ini Lazada tuh kayaknya lebih murah, bukan kayaknya lagi, emang lebih murah di ongkir COD-nya daripada si Shopee. Nah, terus si Lazada ini saya sendiri lebih asyik gitu loh untuk belanjanya. Cuman untuk seller ini nanti ada plus minusnya pakai Lazada sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman ngerasain, mungkin buat teman-teman yang jual di Lazada, ini uangnya itu perputarannya nggak cepat Shopee gitu. Itu sih. Nanti saya akan bahas lebih lengkapnya lah ya. Setelah ini muncul toko marketplace besar Shopee. Nah, ini muncul dan dia mengakuisisi dengan menarik user yang lebih menggoda, harga murah, sistemnya lebih bagus kalau aku bilang sih. Itu sih salahnya COD. Itu di awal untuk marketplace yang lebih duluan kan di Indonesia. Lalu si Shopee ini, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, kalau salah teman-teman bisa dikomentarin di bawah. Ini baru tapi sudah mengungguli, jadi merupakan marketplace pertama sekarang tuh kan jadi luar biasa banget. Teman-temannya itu mulai digeser gitu, jadi rival-rivalnya itu mulai digeser. Walaupun saya suka belanja di Tokopedia teman-teman ya, saya suka belanja di Tokopedia karena lebih suka belanja elektronik, karena punya lininya masing-masing gitu loh. Tokopedia lebih bagus ke elektroniknya, Shopee lebih bagus ke produk-produk fashion dan yang lainnya gitu. Lazada juga bagus gitu, jadi punya nilai tambah. Tapi kalau Tokopedia emang terkenal di produk-produk teknologi gitu, kayak komputer, spare part yang kayak gitu, saya suka nyari di Tokopedia ya. Oke, mungkin sedikit cerita dan sedikit share saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa bantu like, bantu komen, bantu share. Mudah-mudahan banyak yang bisa dicerahkan oleh video ini dan bisa bermanfaat. Saya kembalikan lagi semuanya itu
bukan dari saya ya. Jadi saya minta maaf jika ada salah kata. See you next video, kita akan sama lagi di video-video selanjutnya. Support saya terus dengan klik subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.